Bagi sebagian rakyat Indonesia, tentu mengenal sejumlah tokoh sejarah, baik dari kerajaan maupun pendekar pilih tanding. Namun di antara rentetan pelaku sejarah, ada di antara mereka yang di akhir hayatnya justru menghilang tanpa bekas. Hal ini dikarenakan keberadaannya tidak diketahui hingga saat ini, termasuk keberadaan makamnya. Mungkin tidak banyak orang yang mengenal istilah moksa, dengan kata lain, menghilang tanpa jejak. Jasadnya tidak ditemukan, apalagi makamnya. Moksa adalah sebuah konsep dari agama Hindu dan Buddha yang memiliki artian melepaskan dari segala ikatan duniawi serta putaran reinkarnasi kehidupan fana. Istilah ini sudah dikenal sejak beratus-ratusan tahun lamanya atau sejak zaman kerajaan. Berbicara masalah moksa, ada beberapa tokoh terkenal di Indonesia yang menurut cerita dan diyakini banyak orang mengalami moksa atau hilang tanpa bekas. Berikut ini adalah orang-orang terkenal di Indonesia yang moksa atau menghilang tanpa bekas. Selamat datang di channel Duo Saudara TV. Buat kalian yang baru bergabung dengan channel kami, silakan tekan tombol subscribe dulu dan nyalakan loncengnya, biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Pertama, Prabu Siliwangi. Prabu Siliwangi adalah salah satu raja Pajajaran yang cukup terkenal dan sakti mandraguna. Ia memiliki banyak pengikut serta membuat negeri Sunda menjadi terkenal seantero Nusantara. Ketika ajaran agama Islam masuk ke tanah air, beliau mendapatkan desakan dari cucunya sendiri agar meninggalkan agama terdahulu dan menjadi seorang mualaf. Dikarenakan hal tersebut, Prabu Siliwangi memutuskan untuk menyingkir dari kerajaannya karena beliau tidak berkenan masuk agama Islam. Sebelum mengambil tapa moksa, beliau memberikan wejangan kepada para pengikutnya untuk memilih sesuai keinginannya sendiri. Kedua, Prabu Brawijaya V. Seperti halnya Prabu Siliwangi, Prabu Brawijaya V adalah raja kesekian dari Majapahit yang memutuskan untuk moksa setelah melarikan diri karena kerajaannya dihancur leburkan oleh kerajaan Kediri. Sebelum moksa, Prabu Brawijaya V masih memeluk agama Buddha dan di akhir keberadaannya, beliau meminta Sunan Kalijaga yang masih merupakan keturunannya atau cucunya untuk mengislamkannya. Setelah menjadi mualaf, Prabu Brawijaya V melakukan tapa tingkat akhir di Gunung Lawu dan kemudian moksa. Ketiga, Mahapati Gajah Mada. Ada dua versi mengenai masa akhir dari Mahapati Gajah Mada. Pertama, beliau diceritakan mengalami sakit dan pada akhirnya meninggal dunia pada tahun 1364. Hal ini seperti yang tertulis pada kitab Kakawin Nagara Kretagama. Versi kedua, Mahapati Gajah Mada melarikan diri setelah terjadinya perang Bubat, yaitu perang antara kerajaan Pajajaran dari negeri Sunda dengan kerajaan Majapahit. Gajah Mada dituding sebagai penyebab utama terjadinya perang. Sebelum tertangkap dan diadili atau dibunuh, Gajah Mada melakukan yoga semedi dan moksa hingga sekarang ini. Keempat, Prabu Jayabaya. Jayabaya adalah raja kerajaan salah satu pewaris tahta Prabu Erlangga yang mendapatkan jatah wilayah di Jenggala Kediri. Saudaranya,
Jaya Sabha atau Jaya Sabha adalah pemilik jatah wilayah lainnya yang berpusat di Panjalu Daha. Kedua saudara ini terus-menerus berperang untuk mendapatkan wilayah, dan pada akhirnya Jayabasa kalah dan seluruh Jawa Timur dikuasai oleh Jayabaya dengan pusat di Kediri. Walaupun menjadi raja yang terkenal dan berhasil membuat kerajaan yang diperintahnya memasuki zaman kemasan, namun rasa berdosa dan bersalah karena telah membunuh saudaranya sendiri terus menghantui Jayabaya. Kesaktian dan keberhasilannya menjadi seorang pilihan menurut agama Hindu membuatnya tidak pernah meninggal karena dia dapat melalui proses kematian normal dengan cara moksa. Jayabaya menghilang tanpa jejak setelah melakukan tapa moksa di Desa Menang, Kabupaten Kediri. Kelima, Sabdo Palon. Menurut banyak pakar, Sabdo Palon merupakan nama lain dari Semar atau salah satu dari Punokawan. Walaupun banyak orang yang mengatakan bahwa Punokawan, termasuk Semar di dalamnya, adalah tokoh fiktif, namun tidak sedikit yang mempercayainya. Sabdo Palon merupakan tokoh spiritual Prabu Brawijaya V yang kecewa akan keputusan rajanya untuk memeluk agama Islam. Dia memutuskan untuk pergi dan menghilang secara moksa setelah Prabu Brawijaya V menjadi mualaf. Mungkin banyak orang yang tidak percaya akan kejadian moksa seperti yang berlaku pada orang-orang terkenal di dalam video ini. Namun secara turun-temurun, cerita menghilangnya orang-orang tersebut telah diyakini kebenarannya dan terus dilestarikan hingga sekarang ini. Percaya atau tidak, tentu hanya kalian sendiri yang dapat menentukannya. Terima kasih yang sudah nonton videonya sampai selesai. Mohon maaf jika kami salah dalam menyebutkan nama tokoh dan tempat di dalam video ini. Tetap jaga kekompakan dan salam 2S, seduluran Selawase. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.